wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 527. Halo teman-teman semua, kenalkan aku Salwa, aku mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi dengan prodi PGMI semester 6. Nah, di sini aku ingin memenuhi salah satu mata tugas kuliahku, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fauzi MPD. Nah, di sini aku akan menyampaikan terkait manajemen kurikulum tahfizul Quran di SD atau MI. Nah, di sini aku ingin menyampaikan sebuah topik yang berketerkaitan dengan manajemen pendidikan, yaitu bagaimana sih kita memanage kurikulum tahfizul Quran di MI atau SD. Let's go! Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum ini teman-teman, sebelum kita memanage, kan tadi kita mau memanage tentang kurikulum tahfiz. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tentu yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu harus membuat perencanaan yang matang, bagaimana terstruktur rencana tersebut agar ketika nanti kita berjalan kurikulum tersebut kita sudah mempunyai acuan yang jelas. Nah, untuk menunjang itu semua, salah satunya adalah kita harus mempunyai SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas itu tentunya didapatkan dari guru yang berkualitas. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan itu? Ya, yakni dengan cara merekrutmen guru yang sesuai dengan standar yang kita mau. Misalnya, kita ingin menginginkan kualitas hafalan yang berkualitas. Tentunya ketika kita merekrutmen guru, kita akan mencari guru yang benar-benar berkualitas dalam tahfiznya gitu. Nah, selanjutnya setelah SDM terpenuhi, yang selanjutnya teman-teman harus lakukan adalah membuat jadwal yang efisien. Nah, gimana sih cara membuat jadwal efisien? Tentunya itu harus ada kelas percobaan. Jadi teman-teman mencoba kira-kira untuk anak kelas 1 atau untuk anak-anak di kelas rendah atau di kelas tinggi, kira-kira dengan hafalan target segini, dengan kegiatan misalnya dari Senin anak-anak menghafal sampai hari Jumat itu anak-anak sudah dapat satu halaman. Nah, teman-teman bagi misalnya satu hari anak-anak bisa menghafal 3-5 baris. Nah, itu semua yang teman-teman ukur itu harus percobakan ke anak-anak, kira-kira dengan jadwal yang teman-teman buat itu efisien tidak ya untuk mereka. Dan teman-teman juga tentunya harus mengukur dari waktu yang ada, seperti itu. Nah, setelah kita yang efektif, selanjutnya yaitu kita siapkan sarana prasarana untuk siswa. Nah, jadi jangan sampai teman-teman misalnya teman-teman menginginkan tahfizul Quran yang lebih efektif. Nah, ketika teman-teman menginginkan tahfizul Quran yang lebih efektif, mungkin teman-teman membutuhkan banyak tempat karena agar hafalan siswa terjaga, teman-teman tentunya membutuhkan guru yang lebih banyak, kemudian membutuhkan tempat yang lebih banyak. Kenapa sih membutuhkan guru dan tempat yang lebih banyak? Ya, karena teman-teman tentu untuk kita menghafal tahfizul Quran, membenarkan bacaan anak, kemudian kita melihat kualitas bacaan mereka, tentu kita tidak bisa dengan seperti kelas-kelas pada umumnya. Misalnya dalam satu kelas yang biasanya terdiri dari 2 guru dengan 30 siswa, nah ketika tahfiz kita akan kesulitan dengan itu. Maka dengan itu kita pastinya akan membagi-bagi kelasnya dengan guru-guru yang lain dan tentunya akan memakai tempat yang banyak. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan, sarana dan prasarananya untuk menunjang kegiatan tahfiz tersebut agar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ketika kita melaksanakan kurikulum tadi. Kan tadi kita proses perencanaannya. Nah, sekarang bagaimana sih ketika pelaksanaan kurikulumnya? Nah, tentunya ketika di pelaksanaan kurikulum ini, teman-teman, kita harus mengimplementasikan metode yang sudah kita rencanakan. Misalnya di awal kita merencanakan metodenya metode UMI atau metode Qiroati atau metode
lain sebagainya. Di Indonesia ini tentunya banyak sekali ya metode-metode teman-teman. Nah, ketika di awal kita sudah merencanakan metode yang akan kita pakai, nah ketika berjalannya pembelajaran tentu kita harus memakai kurikulum yang sudah kita rencanakan, implementasikan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu tentang target hafalan siswa. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kurikulum ini, kita tuh harus memberikan target hafalan yang realistis kepada siswa. Kira-kira dengan target hafalan ini mereka bisa mengikuti atau tidak. Selanjutnya yaitu misalnya teman-teman ketika dalam pelaksanaan kurikulumnya teman-teman melihat ada beberapa hal di luar kendali teman-teman. Misalnya ada beberapa anak yang ternyata dia tidak bisa mencapai target yang telah teman-teman tentukan. Nah, cobalah pakai tips ini. Teman-teman coba diskusikan dengan orang tua siswa tersebut. Nah, coba diadakan kelas tambahan, yaitu di kelas tambahan itu teman-teman akan berfokus kepada anak-anak yang ketinggalan untuk mengejar hafalan mereka, seperti itu. Nah, setelah tadi ketika pelaksanaan kurikulumnya, setelah pelaksanaan kurikulum, jangan lupa teman-teman selalu lakukan evaluasi secara berkala. Jadi evaluasi itu untuk melihat sejauh mana program ini efektif tidak untuk anak, atau apa yang harus diperbaharui. Jadi evaluasi itu penting sekali ya teman-teman ya. Evaluasi itu bisa dilaksanakan dengan cara rapat bersama para guru-guru. Kita menanyakan bagaimana pengimplementasian kurikulum yang telah dibuat ini. Apakah siswa mengalami keberatan dengan kurikulum ini atau bagaimana pelaksanaannya? Kita sharing bersama. Nah, ini tuh untuk memajukan perencanaan kurikulum yang lebih matang. Nah, kemudian salah satunya juga bagaimana cara agar kita mengetahui kurikulum yang kita buat ini sangat efektif atau tidak. Kita bisa melakukan pengujian tes kepada siswa. Misalnya dengan cara ujian kenaikan juz atau misalnya ujian tes hafalan, seperti itu. Itu dia yang dapat aku sampaikan hari ini. Semoga yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua meskipun hanya sedikit. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا روم الأميال لنبث الخير
الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال، مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.